فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk hadis yang ke-6 dari bab syurutis shalah atau hadis yang ke-210. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Ummi Salamah, dan diriwayatkan dari Ummi Salamah. Ummi Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izarin, apakah wanita itu boleh sholat hanya menggunakan dir'in wa khimar? Ya, dir'in itu jubah untuk wanita. Dir'in atau dir'un ini jubah untuk wanita, yaitu pakaian yang menutupi dia sampai ke bawah. Ya. Adapun khimar ini adalah pakaian untuk menutupi bagian atas kepalanya. Bighairi izarin, tanpa izar. Ya, izar itu semacam sarung, ya pakaian bawah. Ya, artinya pakaian khusus untuk menutupi bagian bawah. Adapun dir'un itu pakaian menutupi dari atas sampai ke bawah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ad-dir'u sabighan, apabila ad-dir'u jubah wanita itu sabighan, yaitu menutupi semua ya tubuhnya, maka yughatti zuhura qadamaiha. Apabila jubah itu sabighan, yaitu luar bisa menutupi, ya yughatti zuhura qadamaiha, yaitu yang menutupi punggung kedua telapak kakinya. Artinya boleh sholat menggunakan dir'un dan khimar saja apabila khimarnya itu bisa menutupi punggung kedua kakinya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahhaha al-a'immatu waqfahu, dan para imam ahli hadis mensahihkan ya hadis ini sebagai hadis yang mauquf. Hadis mauquf itu ya hadis yang ya hanya terhenti pada sahabat. Ya, jadi kalau hadis ini dikatakan mauquf, maka hadis ini ya bukanlah perkataan Nabi tapi perkataan Ummu Salamah. Ya, dan ini yang disahihkan oleh ya para imam ahlul hadis. Hadis ini mauquf dari perkataan Ummu Salamah, ya bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua rawi ya yang meriwayatkan hadis ini ya dalam sanadnya seperti ya Mujahid bin Musa, ya Utsman bin Umar, ya, itu semua meriwayatkan dengan mauquf dari perkataan Ummu Salamah. Ya, yang memarfukan dari perkataan Nabi, mengangkat sampai perkataan Nabi ini cuma Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Ya, cuma dia saja yang menjadikan hadis ini perkataan Nabi. Semua rawi-rawi sebelumnya itu meriwayatkan ya secara ya marfu, ya mauquf dari perkataan Ummu Salamah. Baik. Jadi yang benar hadis ini perkataan Ummu Salamah ya, dan bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kesimpulannya ya. Kita tidak perlu baca semua karena ya panjang, ya dikhawatirkan juga membingungkan.
Baik. Faedah dari hadis ini yang pertama, bahwa al-haditsu dalilun ala anna al-mar'ata tusalli fi ad-dir'i wal khimar. Bahwa wanita itu boleh sholat menggunakan dir'un dan khimar saja, menggunakan jubah ya, dan menggunakan khimar. Itu penutup kepala. Ya. Walaupun dia tidak menggunakan sarung, yang penting jubahnya itu sudah menutupi punggung kakinya. Ya, sudah menutupi punggung kakinya, maka itu sholatnya sudah sah. Dan kita jelaskan kemarin, jangan dimuliakan oleh Allah, bahwa menutup ya kaki itu bukanlah sebuah kewajiban ya. Jadi bukan sebuah kewajiban, dia bukan aurat di dalam salat ya. Namun dia aurat kalau dilihat. Ya. Jadi kaki dan telapak tangan dan pula wajah, dia bukan aurat di dalam salat, tapi aurat dari sisi pandangan. Ya. Makanya wanita yang sholat di tempat yang di situ tidak ada ya laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahramnya, ya, atau di situ hanya ada wanita saja, atau ada laki-laki tapi laki-laki itu adalah mahramnya, ya, maka dia tidak boleh menutup wajahnya, ya, dan tidak mengapa tangannya terbuka dan kakinya terbuka, ya, tidak mengapa. Ya, tapi kalau dia tutup tangannya dan dia tutup kakinya, ya kata Syekh bin Baz, maka itu lebih afdol. Ya, itu lebih afdol, itu lebih utama. Ya, kalau dia tetap tidak menampakkan tangannya dan tidak menampakkan kakinya, itu lebih utama. Tapi kalau seandainya tersingkap, maka itu tidak memudaratkan. Ya, boleh saja hal itu terjadi. Ya, kecuali kalau dia sholat di tempat yang ada laki-laki asing yang memungkinkan melihatnya, maka dia harus menutupi tangannya dan menutupi kakinya, bahkan menutupi wajahnya. Ya. Baik. Jadi wanita zaman dimuliakan oleh Allah itu boleh dia sholat ya dengan menggunakan satu pakaian ya yang menutupi kepalanya ya, dan jubah untuk menutupi ya tubuhnya ya dari pundak sampai ke bagian bawahnya. Fadir'u huwal qamis. Yang dimaksud dengan ad-dir'u ya adalah al-qamis, itu qamis. Ya, semacam gamis untuk wanita. Yughatti badanaha wa qadamaiha. Dia yang menutupi badannya dan menutupi kedua kakinya. Wal khimaru yughatti ra'saha. Dan khimar ini menutupi kepalanya. Wal hadits wa in kana dha'ifan. Dan hadis ini sekalipun dia hadis yang lemah, lakin hadza aqallu ma tutlabu bihi al-mar'ah. Akan tetapi ini yang paling ya minimal yang dituntut dari seorang wanita. Li'anna al-murada sitru jami'i badaniha walau hasala dzalika bi thawbin wahidin kafa. Ya, karena yang diinginkan adalah menutup seluruh badannya, ya sekalipun ya hal itu hanya bisa terjadi, hal itu terjadi hanya dengan menggunakan satu pakaian, maka itu sudah mencukupi. Ya, artinya kalau dia cuma pakai jubah, tidak pakai sarung, ya pakai jubah, selama jubah itu menutupi ya punggung ya kakinya, maka itu sudah mencukupi. Kalau dia tidak pakai sarung di dalam, maka itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Tentu pakaian yang dimaksud di sini, jubah yang dimaksud, selama jubah itu tebal. Ya, jubah itu tebal, tidak ketat. Ya, kalau jubahnya tipis, maka dia harus menggunakan sarung. Karena kalau tidak, maka akan tersifatkan atau akan ya tergambar ketika dia sujud, ketika dia rukuk, maka tergambar dia nampak auratnya dari luar. Ya. Walaupun tidak ada yang lihat, ya maka itu bisa ya menjadi hukum makruh ya bagi orang yang sholat ya. Jadi kalau dia menggunakan satu pakaian yang tebal, yang pakaiannya tebal, ya pakaiannya itu tebal, tidak ketat, maka itu sudah mencukupi. Ya. Tapi kalau dia memakai lagi sarung di dalam,
Ya, atau dia menutupi di luar dengan jilbabnya. Jilbab itu untuk selimut, dia menutupi badannya, ya, untuk menutupi badannya. Itu jilbab seorang dulu. Selimut untuk menutupi badannya, maka itu lebih afdal karena lebih aman, ya, ketika dia sujud dan ketika dia rukuk. Wa qad waradat atharun tadullu ala anna salata al-mar'ati fi ad-dir'i wal khimar kana amran ma'rufan lada as-salaf as-salih. Dan telah datang asar, ya, asar-asar itu dari para sahabat yang menunjukkan bahwa salatnya wanita, ya, menggunakan ad-dir'u, menggunakan jubah dan khimar itu adalah perkara yang sudah ma'ruf, ya, di zaman as-salafus salih, zaman para sahabat tabi'in. Wa qad warada min tariqi Ummul Hasan, dan telah datang sebuah riwayat dari jalan Ummul Hasan. Dia mengatakan ra'aitu Umma Salamah, aku pernah melihat Umma Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam tusalli fi dir'in wa khimarin. Aku pernah melihat Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat hanya menggunakan dir'un, yaitu jubah, dan menggunakan khimar. Artinya tidak menutupi sarung untuk, ya, menebalkan bagian bawah auratnya, ya, ya, untuk menebalkan penutup bagian bawah auratnya. Wa warada min tariqil Auza'i, dan juga telah datang dari jalan Al-Imam Al-Auza'i, qala, dia berkata, qala Atha, ya, bahwa Atha berkata tusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin, bahwa wanita itu salat menggunakan dir'un dan khimar, menutup kepala dan jubah. Wa warada min tariqi Bukair ibni Abdullah ibni al-Ashaj, dan telah datang dari jalan Bukair bin Abdullah ibni al-Ashaj an Ubaidillah al-Khawlani, dari Ubaidillah al-Khawlani dari Maimunah bintil Harith istri Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha sallat fi dir'in wa khimarin, ya, bahwa beliau, ya, itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah itu salat, ya, menggunakan dir'un wa khimar, ya, menggunakan jubah dan penutup kepala, artinya tidak menggunakan sarung, ya, atau tidak menggunakan jilbab yang untuk menutupi, ya, jubahnya, ya, untuk menutupi jubahnya. Itu perkara yang sudah ma'ruf. Wa warada aidan, dan telah datang juga riwayat annal mar'ata tusalli fi thalathati aswab. Nah, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa wanita itu salat menggunakan 3 pakaian. Dir'un wa khimarun wa mulhafah. Ya, dir'un itu jubah, khimar penutup kepala, dan mulhafah itu kain yang digunakan untuk, ya, menutupi badannya, ya, menutupi jubahnya, ya, dari pakai jubah, ada lagi pakaian yang di luar yang menutupinya. Ya, lima warada an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, sebagaimana yang datang dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, idza shallatil mar'ah, apabila wanita itu salat, fal tusalli fi thiyabiha, makanya dia salat, ya, menggunakan pakaiannya kulliha, seluruhnya, ya, itu lengkap, yaitu ad-dir'u wal khimar wal mulhafa. Ad-dir'u, ya, yaitu jubah, khimar penutup kepala, wal mulhafa, dan, ya, kain sama selimut untuk menutupi untuk menutupi pakaiannya bagian luar lagi, jadi disusun lagi di luar. Wa hadza muradu bihil akmal wal afdal. Tapi yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar di sini menggunakan 3 pakaian, artinya ditutup lagi selimut, ya. Yang dimaksud di sini ini sifat yang akmal, sempurna, dan sifat yang afdal. Ya, andai dia hanya menggunakan 2 pakaian, itu penutup kepala dan jubah saja, maka itu sudah mencukupi selama jubahnya tebal. Ya, selama jubahnya tebal, tidak ketat. Ya. Kalau jubahnya tipis,
Ya, sehingga ketika dia sujud, ketika dia ruku, ya akan menyebabkan terbentuk ya pinggangnya, terbentuk auratnya, maka ini hukumnya makruh. Ya, ini hukumnya makruh. Ya, apalagi kalau sampai terbayang. Ya, kalau dia pakai pakaian maka akan terbayang, kelihatan. Ya, maka ini bisa membatalkan sholatnya kalau seperti itu. Ya. Baik, jadi yang diinginkan dari oleh Abdullah bin Umar ini ya apa sifat yang afdol di dalam menutup aurat. Jadi di samping dia memakai tutup kepala, pakai jubah, maka ada lagi yang dipakai di luar tutupi. Atau dia pakai sarung misalnya di bawah. Dia pakai lagi sarung untuk di bawah untuk semakin menutupi auratnya. Wal mubalaghah fit tasattur. Dan yang dimaksud Abdullah bin Umar juga adalah mubalaghah fit tasattur, yaitu berlebih di dalam menutup aurat. Ya, berlebih di dalam menutup aurat, maksudnya lebih dari yang boleh. Ya, karena lebih tertutup itu lebih afdal. Lebih tertutup itu lebih afdal. Ya, sama juga laki-laki. Andai dia pakai jubah saja, tidak pakai celana, ya maksudnya tidak pakai celana panjang atau tidak pakai sarung, jubah saja, maka itu sudah cukup untuk sholat. Ya, sudah cukup untuk sholat selama jubahnya menutupi lututnya, auratnya. Ya, tapi kalau dia pakai celana lagi di dalam atau pakai sarung lagi di dalam, maka itu lebih afdal karena lebih menutupi aurat. Ya, artinya al-mubalaghah fit tasattur, berlebih, ya lebih dari yang cukup dalam menutup aurat. Itu lebih menutupi dan lebih aman tentunya. Ya, lebih menenangkan. La ala sabilil ijab, bukan dalam rangka untuk mewajibkan. Artinya apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, bahwa sholatnya wanita itu dengan 3 pakaian, ya menggunakan juga mulhafah, ya penutup lagi yang lebih menutup setelah dia pakai jubah, ya maka ini maksudnya adalah untuk berlebih dalam menutup, lebih dari yang cukup, ya dalam rangka untuk menunjukkan mana yang afdal dan sempurna, bukan untuk menunjukkan bahwa itu wajib. Ya, karena yang wajib kan menutup aurat. Kalau dengan hanya menggunakan jubah, tidak pakai sarung atau tidak pakai lagi untuk menutup bagian luar tubuhnya, ya hanya pakai jubah itu sudah menutupi auratnya tanpa sarung dan tanpa penutup di luar lagi, maka sholatnya sudah sah. Tapi kalau dia tutup lagi dengan sarung, ya di bagian bawah, ya sarungnya di dalam, kemudian ditutupi jubahnya di luar, atau dia pakai lagi al-mulhafah, itu pakaian ya semacam selimut untuk menutupi ya jubahnya lagi, maka itu lebih afdal, lebih sempurna. Ya, ini bukan wajib tapi hukumnya afdal, sempurna. Andai dia pakai jubah saja maka itu sudah mencukupi, selama sudah menutupi auratnya. Wa farraqa baina man tusalli fi baitiha laysa 'indaha ahadun. Dan dibedakan antara orang yang salat di rumahnya, ya wa farqun baina man tusalli fi baitiha laysa 'indaha ahadun. Dan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar tadi menggunakan 3 pakaian, ya ini untuk membedakan antara orang yang salat di rumahnya yang di situ tidak ada orang, atau tusalli fil masjid, atau dia sholat di masjid, atau fi baitiha, atau di rumahnya, wa indaha man ghairu maharimiha, atau dia sholat di rumahnya tapi di rumahnya ada orang lain. Ya. Nah, kalau dia sholat di rumah, maka dia cukup menggunakan 2 pakaian saja, penutup kepala, khimar, dan jubah, selama jubahnya menutupi auratnya. Ya, itu kalau dia sholat di rumah itu sudah mencukupi. Tapi kalau dia sholat di masjid, yang di masjid itu kemungkinan dilihat orang, ada orang lain, atau mungkin dia di rumah tapi di rumahnya ada laki-laki yang bukan auratnya, maka afdolnya dia menggunakan 3 pakaian. Ya, agar tidak tersifatkan atau terbentuk auratnya ketika dia sedang ruku atau ketika sedang sujud. Ya. Baik. Wa qad warada fi hadits Aisyah radhiyallahu anha qala. Dan telah datang riwayat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha
qalat, bahwa beliau berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr, bahwa terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat subuh, ya. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atun fi murutihinna. Ya, jadi terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar dan dihadiri oleh wanita-wanita mukminah. Ya, wanita-wanita mukminah itu dalam keadaan mutalaffi'atun fi murutihinna. Ya, mereka menutupi badan mereka, menyelimuti badan mereka dalam selimut-selimutnya. Thumma yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka, ma ya'rifunna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Artinya wanita-wanita yang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sholat menggunakan 3 pakaian, ya. Mereka pakai dir'un, pakai khimar, dan pakai lagi selimut di luar, ya, yang menutupi badan-badan mereka. Maka disebutkan mutalaffi'at fi murutihinna. Ya, mereka menyelimuti badannya dengan kain bulu, yaitu untuk semakin menutupi auratnya. Ya, maka di sini bisa ada isyarat bahwa apa yang dimaksudkan Ibnu Umar menggunakan 3 pakaian itu bagi orang yang sholat, kalau dia sholat di masjid, wanita yang sholat di masjid, atau dia sholat di rumah dan di rumahnya ada laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Wal murud al-urdiyah al-wasi'ah, yaitu kain yang luas, yang longgar. Ya, wahiduha mirtun. Ya, mufradnya adalah mirtun. Itu semacam selimut yang digunakan untuk menutupi badannya. Ya, setelah dia menggunakan jubah, dipakai lagi mirtun. Wa qad bawwaba al-Bukhari alaihi fi kitab as-shalah biqaulihi bab fi kam tusalli al-mar'atu min ath-thiyab. Al-Imam Bukhari itu membuat bab di dalam sahihnya dalam kitab as-shalah, ya, dengan bab fi kam, itu fi kam tusalli al-mar'a min ath-thiyab. Artinya wanita yang sholat itu menggunakan berapa pakaian, ya, menggunakan berapa pakaian. Wa qala Ikrimah, dan Ikrimah mengatakan, ini kata Imam Bukhari, lawarat jasadaha fi thawbin la ajaztuhu. Ya, seandainya dia menyelimuti badannya itu dengan pakaian, maka saya membolehkan hal itu. Wa ka'annahu asyara bi hadhihi tarjamah ila hadits Ummi Salamah alladhi ma'ana. Dan seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini, ya, kepada hadis Ummu Salamah yang sedang kita bahas ini. Wa asyara biqauli, dan beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau, perkataan Imam Bukhari, wa qala Ikrimah, itu perkataan Ikrimah. Ya, sampai selesai kita sebutkan tadi, ila annal matluba thawbun yasturu jami'al badan, bahwa yang diinginkan adalah pakaian yang bisa menutupi seluruh badannya, seluruh jasadnya. Wa ala hadza fayanbaghi lil mar'ah, maka atas dasar ini wanita itu seharusnya an tusalli fil qamis wal khimar wal jilbab alladhi taltahifu bihi min fawqi thawb. Ya, maka atas dasar ini, maka untuk wanita hendaknya dia salat menggunakan qamis, itu jubah, ya, sampai ke bawah, jubah pakaian terusan, wal khimar, penutup kepala, wal jilbab, dan jilbab, ya, jilbab itu, ya, kalau jilbab kita kan ya semacam khimar juga, ya, yang kita pahami. Tapi jilbab pada waktu itu alladzi taltahifu bihi min fawqi thawb, ya, yaitu kain yang dipakai untuk berselimut di atas pakaiannya. Artinya dia sudah pakai jubah tapi dia tutupi lagi dengan jilbab. Ya, dia tutupi lagi dengan jilbab. Ya, jilbab itu panjang sampai ke bawah, ya. Jadi menutupi juga bagian luar pakaiannya. Wal ghardu min dzalika as-sitru, dan tujuan dari semua itu adalah untuk menutup, ya, untuk menutup. Li'annal jilbaba tujafihi rafi'atan wa sajidah. Ya, karena jilbab ini bisa, ya, melindungi dia, artinya melindungi tidak
terbentuknya auratnya ketika dia ruku dan ketika dia sujud. Li'alla tasifuha thiyabuha, agar pakaiannya tidak membentuk badannya. Karena kalau dia tidak memakai jilbab, hanya pakai jubah saja, maka kemungkinan itu akan terbentuk, ya. Wallahu taala a'lam. Jadi yang afdal zaman digunakan adalah menggunakan 3 pakaian, itu yang afdal. Ya, akan tetapi andai dia hanya menggunakan 2 pakaian, ya, pakaian untuk menutupi saja bagian atas kepalanya, ya mungkin sampai dadanya, ya, kemudian dia pakai jubah, ya, yang jubah ini menutupi punggung kakinya, maka itu sudah mencukupi. Walaupun dia tidak menggunakan sarung, ya. Tapi ini ya khusus, hati-hatinya khusus untuk sholat di rumah saja. Kalau dia sholat di luar atau sholat di rumah, yang di rumah itu ada laki-laki asing yang bukan mahramnya, maka dia hendaknya menggunakan 3 pakaian. Ya, pakai jilbab lagi, ya, pakai jilbab, pakai yang menutupi ya di luar jubahnya, agar supaya auratnya itu tidak terbentuk ketika dia sedang rukuk atau sedang sujud. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-7 atau hadis yang ke-211, wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang gelap. Di malam yang gelap. Fa ashkalat alaina al-qiblah, maka tersamarkan kiblat itu atas kami. Artinya arah kiblat itu tidak jelas di mana. Ya, karena malam yang gelap, mendung juga barangkali tidak datang sehingga tidak menampakkan arah bintang. Karena bintang itu salah satu alat yang bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat. Itu orang dahulu menggunakannya. Maka fasallaina, lalu kami mensolat, ya, menurut ijtihad kami, wah inilah kiblat. Falamma tala'at asy-syamsu, maka ketika matahari telah terbit, idza nahnu shallaina ila ghairi al-qiblah. Ya, ketika matahari terbit, ternyata kami tahu bahwa kita telah sholat bukan menghadap kiblat. Ya, jadi dia sholat tidak menghadap kiblat. Fanazalat, lalu turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka di mana saja engkau menghadap, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah wajah Allah. Berkata Imam Muhajir, akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, wa dha'afahu, dan Imam Tirmidzi melemahkan hadis ini. Imam At-Tirmidzi ia ternyata melemahkan hadis ini. Ya. Kelemahannya di mana zaman dimuliakan oleh Allah? Ternyata dalam sanadnya itu terdapat 2 rawi, yaitu Asim bin Ubaidillah dan Ash'ath bin Sa'id As-Siman. Ya, Asim bin Ubaidillah ini rawi yang lemah, sementara Ash'ath bin Sa'id As-Siman itu rawi yang matruk, ya, rawi yang ditinggalkan hadisnya. Ya, maka sangat jelas hadis ini adalah hadis yang lemah. Tapi ya, sekalipun hadis yang lemah zaman dimuliakan oleh Allah, walaupun dia lemah, akan tetapi maknanya sahih, maknanya benar. Ya, karena memang ketika kita berada dalam kondisi di mana kiblat itu tidak jelas bagi kita, ya, maka kita berijtihad. Kita berijtihad, oh kayaknya di sini kiblat. Kalau kita sudah berijtihad, bersungguh-sungguh mencari mana kiblat, lalu ternyata salah, maka itu dimaafkan dan kita tidak perlu, ya, mengulangi sholat kita. Ya, ini kalau safar. Tapi kalau tidak safar, ya, memungkinkan kita bertanya kepada orang lain, atau ada masjid, apalagi ada mihrabnya yang menunjukkan bahwa itu arah kiblat, ya, maka tentu tidak dibenarkan. Ya, seseorang berijtihad sementara dia bukan ahli ijtihad dalam hal itu, ya, tidak dibenarkan bagi dia untuk berijtihad, tapi hendaknya dia bertanya kepada orang lain.
ya, supaya yang bisa memberitahukan dia tentang arah kiblat. Kalau safar tidak ada orang yang kita bisa tanya, ya, tidak ada orang yang kita temui, maka kita sholat mana yang kita yakini sebagai arah kiblat. Kalau salah, ya kita tidak perlu mengulang. Baik. Hadis ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Faidah dan terfaidah yang pertama hadis ini adalah al hadisu dalilun ala anna man shalla fil ghaimi li ghairi al qiblah thumma istabana lahu ba'da ma shalla an wa shalla li ghairi al qiblah fa inna salatahu jaizatun wa laysa alayhi i'adatun sawa'un 'alima bil khata' fil waqti aw ba'dahu. Hadis ini menunjukkan, hadis ini dalil bahwa orang yang salat fil ghaib, ya, itu dalam keadaan yang mana kiblat itu tidak jelas bagi dia. Ya mungkin karena mendung, ya, gelap, ya. Maka orang yang salat dalam kondisi seperti itu li ghairil qiblah, tidak menghadap kiblat, summa istabana lahu, kemudian menjadi jelas bagi dia setelah dia salat bahwa dia salat tidak menghadap kiblat, maka salatnya itu sudah sah. Ya, salatnya itu sudah jaizah, sudah boleh. Ya. Dan dia tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Apakah dia mengetahui kesalahan itu, ya, masih berada di waktu sholat atau sudah keluar di waktu sholat? Ya, artinya kita sholat, misalnya sholat zuhur, ya, sholat zuhur, ya, sholat zuhur kan berakhir, ya, sekitar jam 3 misalnya. Kita sholat zuhur, setelah ternyata pada jam 2 kita lihat, ternyata kita salah kiblatnya. Jam 2, ternyata salah kiblatnya. Jelas, ini kiblat kita salah tadi. Baru jam 2 masih waktu zuhur, maka tidak perlu kita ulang. Ya, apalagi kalau sudah keluar waktunya, maka ini lebih-lebih lagi kita tidak perlu mengulanginya. Ya, sekalipun ya, sebagian ulama mengatakan dia harus mengulanginya. Ya, wallahu a'lam. Wa hadzal hadits wa in kana isnaduhu dha'ifan lakin ma'nahu sahih. Ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, dan hadis ini sekalipun sanadnya lemah, ya, karena ada 2 rawi yang bermasalah di dalamnya, akan tetapi maknanya benar. Ya, kadang hadis itu seperti itu. Sanadnya lemah tapi makna yang dikandung oleh hadis ini, ya, itu adalah hadis yang lemah. Ya. Sanadnya lemah tapi makna yang dikandung itu benar. Ya, makna yang dikandung adalah benar. Baik. Fa innal mu'min idza khafiyat 'alaihi al-qiblah, karena seorang mukmin itu apabila tersamarkan atasnya arah kiblat, wajib 'alaihi ay yajtahida fi talabil qiblah, maka wajib atasnya untuk bersungguh-sungguh mencari arah kiblat. Ya, wajib untuk bersungguh-sungguh mencari arah kiblat. Wa adillatul jihad mutafawitatun al-khafa'i wa zuhur. Ya. Dan dalil, ya, arah itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda antara samar dan jelasnya. Maka fayajibu ala kulli ahadin fi'lu maqdurihi min dzalik. Maka wajib atas setiap orang untuk menggunakan kemampuan dia dalam hal itu. Ya. Artinya dia harus bersungguh-sungguh menggunakan kemampuannya mencari arah kiblat itu. Fa idza fa'ala dzalika wa shalla sahhat salatuhu wa in shalla ila ghairiha 'ala sahih min aqwali ahli ilmi. Maka apabila dia sudah melakukan hal tersebut, artinya sudah bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang dia miliki, ya, mencari di mana arah kiblat. Ya, kalau dia sudah melakukan hal itu, ya, maka wasalla, dia sholat, maka sholatnya sudah sah, sekalipun ternyata dia sholat bukan ke arah, ya, kiblat. Ya, jadi sholatnya sudah sah walaupun tidak menghadap kiblat. Yang penting dia sudah bersungguh-sungguh menggunakan kemampuannya, ya, untuk mencari arah kiblat, maka sholatnya sudah sah. Ala sahih min aqwali ahli ilmi, menurut berdasarkan pendapat yang benar dari pendapat-pendapat para ulama.
khilafan liman qala, ya berbeda dengan orang yang mengatakan tajibu alaihi al-i'adah, bahwa wajib bagi dia untuk mengulang, liwujubil istiqbali qat'an, karena wajibnya untuk menghadap kiblat secara pasti. Iya. Jadi sebagian ulama mengatakan wajib untuk mengulang karena menghadap kiblat itu kewajiban yang pasti, ya, tidak ada tawar-tawar. Ya, tidak ada tawar-tawar. Jadi berbeda dengan pendapat yang seperti ini. Li'annahu adda ma alaih. Ya. Ini menurut pendapat yang dia tidak perlu mengulang. Kenapa tidak perlu mengulang? Karena dia sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia. Kewajibannya apa ketika dia tidak menghadap arah kiblat? Kewajibannya untuk sungguh-sungguh mencari tahu arah kiblat. Ya, oke, dengan apa yang bisa dia gunakan. Apalagi sekarang zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau kita bisa bawa HP, maka ya sangat mudah untuk kita mencari arah kiblat. Ya, sangat mudah untuk mencari arah kiblat. Ya, dan kiblat itu berbeda, ya, antara orang yang melihat Ka'bah dengan orang yang tidak melihat Ka'bah. Untuk yang melihat Ka'bah maka dia wajib untuk menghadap ke benda Ka'bahnya itu. Wajib menghadap ke bangunannya Ka'bah. Tidak boleh menyimpang kalau dia lihat Ka'bah. Nah, kalau kita tidak melihat Ka'bah, maka kita cukup menghadap di arah mana Ka'bah itu. Ya, tidak mesti kita harus pas bangunannya Ka'bah, tidak harus. Seperti kita di Indonesia kan kita tidak lihat Ka'bah. Ya, maka kewajiban kita menghadap ke mana arah Ka'bah. Sekarang arah Ka'bah kita di Indonesia di mana? Di barat atau di timur? Ya. Di barat. Arah Ka'bah itu ada di barat. Maka selama kita menghadap ke barat, maka berarti kita sudah menghadap kiblat. Karena Nabi mengatakan ma bainal masyriq wal maghribi qiblah. Antara timur dan barat itu kiblat. Yaitu Nabi SAW ketika di Madinah itu penduduk Madinah kiblatnya selatan. Ya. Mana selatan? Sana. Ya. Jadi penduduk Madinah kiblatnya selatan. Maka kalau dia sudah menghadap ke selatan antara timur dan barat, maka itulah kiblat. Mau dia ke sana, mau dia ke sana, mau dia ke sana. Yang penting antara timur dan barat itulah kiblatnya orang Madinah. Kita di Indonesia kiblatnya kita di barat. Maka selama kita menghadap antara selatan dan utara, maka itulah kiblat kita. Tidak harus pas di bangunannya Ka'bah. Nah, ini tentu sesuatu yang memberatkan. Ya, memberatkan, keberatan. Ya, berat kalau kita harus mengatakan harus seperti itu, karena ini tidak mampu kita lakukan. Maka selama kita menghadap ke barat, mau barat laut, ya barat daya, barat apa, maka itu sudah kiblat. Maka tidak perlu diulang sholatnya. Ya kan banyak sekarang masjid itu ya nyerempet sedikit saja langsung bongkar masjid, bangun yang baru, dirubah arahnya. Nah, ini kan bisa masuk dalam bab yang pertama pemborosan. Ya, bangunan yang masih baik, ya itu kalau bangunannya sudah ambruk, sudah tidak mungkin lagi dipakai, ya maka mau diganti memang ya tidak apa-apa. Tapi kalau masjidnya masih kokoh bangunannya, masih kemudian harus menghabiskan harta yang banyak lagi, maka tentu ini termasuk perbuatan yang tidak layak, yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, padahal sholatnya sudah tidak bermasalah. Ya, karena mereka orang ragu-ragu. Sholat kita ini menghadap ke Afrika katanya. Afrika menghadap ke sini, menghadap ke Argentina, dan terusnya Brasil. Ya, tidak masalah. Yang penting kita sudah di barat. Ya, yang penting kita sudah di barat. Baik, itu tambahan ya saya. Karena dia sudah menunaikan kewajibannya, dia sudah mencari tahu mana kiblat, sini kiblat, dia sudah bersungguh-sungguh mencari. Lalu dia sholat ternyata salah, maka dia sudah menunaikan kewajibannya untuk bersungguh-sungguh mengetahui arah kiblat. Wallahu taala aujaba 'alal 'abdi ayyattaqihi mastata'a. Dan Allah mewajibkan kepada seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum
bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wal wajib 'alal musafir, maka yang wajib atas orang yang sedang safar, wa nahwihi 'inda huduris shalah, ketika dia menghadiri salat, ayyajtahida, ketika masuk waktu salat, ayyajtahida wa yataharra al-qiblah, makanya dia bersungguh-sungguh dan mencari di mana arah kiblat. Wa yanzuru fil wasail allati tu'inuhu 'ala dzalik, dan dia bisa menggunakan atau melihat kepada sarana-sarana yang bisa membantunya untuk melihat arah kiblat, apakah dengan bintang dengan matahari atau yang lainnya yang bisa membantu dia mengetahui arah kiblat. Kasyamsi wal qamari wan nujum, seperti matahari, bulan, bintang. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang itu mereka mereka mencari arah, petunjuk, mencari arah. Wa yadkhulu fi umumil ayat, dan masuk dalam keumuman ayat ini al-ittida'u biha ila jihatil qiblah. Masuk dalam keumuman ayat ini itu semua wasilah yang bisa kita gunakan untuk mencari arah kiblat. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya adalah al-kutub, yaitu kutub. Wa huwa najmun khafiyyun jiddan. Kutub itu adalah bintang yang sangat samar, biqurbi, karena dekatnya. Biqurbihi najmun wadih wa huwal juddi, karena dekatnya dia dengan bintang yang terang, yaitu al-juddi. Wa amma syamsu wal qamar, adapun matahari dan bulan, fali anna kullam minhuma yakhruju minal masyriqi wa yakhruju minal maghrib. Adapun matahari dan bulan, karena matahari dan bulan ini masing-masing mereka itu keluar dari terbit dari masyriq, dari timur, dan terbenam di barat. Fayumkinu tahdidul qiblah bihima, maka sangat memungkinkan untuk mengetahui kiblat itu dengan matahari dan bulan ini. Aw ya'tamidu 'ala al-alah al-ma'rufa fi tahdidil qiblah, atau dia menggunakan alat yang sudah dikenali atau yang dia ketahui untuk mengetahui di mana arah kiblat. Summa yusalli hasba ma addahu ilaihi ijtihaduhu, kemudian dia salat sesuai dengan apa yang ditujukan oleh ijtihadnya itu, kesungguhannya untuk mencari arah kiblat. Fa in zaraha lahu annahu shalla li ghairi qiblah, apabila nampak bagi dia bahwa ternyata dia salat bukan ke arah kiblat, fa salatu sahihah, maka salatnya sah. Li'annahu adda ma 'alaihi wajtahada, karena dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan dia sudah bersungguh-sungguh. Wal ayatul karimah, dan ayat yang mulia, Allah berfirman, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, di mana saja engkau menghadap maka di situlah wajah Allah. Yufidu dzalika min haitsul umum, ayat ini memberikan faedah dari sisi umumnya, keumumannya. Fa haitsu ma shalla faqad shalla lillahi wa ila wajhillah. Maka di mana saja dia menghadap dalam salatnya, maka dia telah salat untuk Allah dan telah salat menghadap ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya di mana saja kita zaman dimulai, kita selalu menghadap ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah menjadikan kiblat ini secara syar'i sebagai arah bagi seluruh kaum muslimin untuk menghadap kepadanya di dalam salat. Ketika dia tidak mengetahui arah kiblat dan dia sudah bersungguh-sungguh mencarinya, namun ternyata tidak menghadap kiblat, ketahuilah engkau tetap salat menghadap ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah Allah ini tidak dibatasi oleh arah, tidak dibatasi oleh arah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yaqulu Syekh Muhammad Al-Banuri, berkata Syekh Muhammad Al-Banuri, aslu jami'i dzalik, asal dari semua itu adalah anna syariah al-islamiyah, bahwa syariat Islam qad wassa'atil amra fi babil qiblah 'ala al-mukallifin, bahwa syariat Islam itu telah melonggarkan urusan dalam masalah kiblat bagi orang-orang yang mukallaf, bagi orang-orang yang muslim yang sudah terbebani beban syariat.
فأجازت لهم استقبال القبلة التي فيها الكعبة حيث تعسر عليهم الاهتداء إلى عين الكعبة. Maka syariat ini membolehkan bagi mereka untuk menghadap ke arahnya kiblat, ke arah kiblat saja. Misalnya barat, arah kiblat sudah menghadap barat, selesai. Ya, yang di arah itulah Ka'bah berada. Ya, di mana karena dia ta'assara, ya, sulit bagi dia untuk mencari tahu mana arah yang tepat dari bendanya Ka'bah itu, bangunannya Ka'bah. Ya. Jadi syariat ini membolehkan kita sholat walaupun kita menghadap ke arahnya kiblat, walaupun bukan pas bangunannya Ka'bah. Ya, karena memang itu hal yang sulit untuk kita bisa pastikan. Jadi walaupun seandainya orang pakai alat, maka alat itu tidak memastikan. Siapa yang bisa pastikan 100% bahwa dia pasti menghadap ke bangunan Ka'bah? Tidak ada yang bisa memastikan. Ya, karena bangunan Ka'bah itu kan berapa meter? Bangunan Ka'bah itu berapa meter? Yang pernah ke sana, ya mungkin sekitar 10-15 meter, ya. Ya, sementara ada masjid yang lebarnya 30 meter. Ya, masjid 30 meter. Jadi kalau dia sholat di sana sementara bangunan Ka'bah di tengah, berarti ada yang tidak menghadap pas bangunan Ka'bah. Ya, yang ujung-ujung masjid tidak pas bangunan Ka'bah. Apalagi kalau masjid sampai 50 meter lebarnya, ya, 50 meter ke sana, ya. Ya, orang berbaris 50 meter ke sana, sementara Ka'bah itu kan bangunannya tidak selebar itu. Maka otomatis ada yang tidak menghadap bangunan Ka'bah. Ya. Nah, ini maka jangan masalah kiblat ini diringankan. Ya, bagi orang-orang yang tidak melihat bangunan Ka'bah, maka selama dia menghadap ke arah Ka'bah, maka sholatnya sudah sah. Ya. Walaupun tidak pas menghadap bangunan Ka'bah. Wa ajaza lahu 'inda al-ishtibah, dan syariat ini membolehkan bagi mereka ketika kiblat itu tersamarkan dengan firman Allah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, di mana saja kalian menghadap maka di situ wajah Allah. Wa sirru dzalik, rahasia dari ayat ini, annal istiqbala haqiqatan ila Allah dzil kibriya wal 'azama wa taqaddasa dzatu an hududil jihad. Ya, rahasia dari ayat ini adalah bahwa menghadap al-istiqbal itu, menghadap itu, ya, pada hakikatnya adalah kepada Allah. Artinya di mana saja kita menghadap, maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-kibriya, ya, keagungan, yang memiliki kebesaran, ya, wa taqaddasat dzatuhu, dan zatnya Allah itu maha suci dari batasan arah. Ya, fakadatil jihad ilaihi ta'ala sawasiyah, maka arah itu bagi Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang sama saja. Artinya Anda mau kemana, maka di situ ada wajah Allah. Ya, Anda menghadap wajah Allah. Ya, bukan Allah ada di situ, ya, tapi di mana sih kita mana, maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walakin ittadaq al-hukm ar-rabbaniyah, akan tetapi hukum, ya, Allah wal masalih al-ilahiyah, kemaslahatan ilahiyah, peribadatan itu menunjukkan pengkhususan Ka'bah yang berkah dan dihormati untuk kita jadikan sebagai arah di dalam melakukan ibadah. Ya, ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, kita disyaratkan untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Ya, padahal sebenarnya di mana saja kita menghadap, di situ wajah Allah. Ya, disitulah arahnya wajah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak dibatasi oleh arah. Ya, tidak boleh kita mengatakan karena Allah berada di atas, ya, lalu kalau kita menghadap di situ kita tidak menghadap ke wajah Allah, tidak. Ya, jangan dimuliakan oleh Allah. Di mana saja kita mengarah, maka kita mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, ya, hukum Allah menjadikan sebagai hukum bagi hamba-hambanya ketika mereka mau beribadah, maka dikhususkan, ya, menghadaplah ke kiblat atau ke arah kiblat bagi orang yang tidak, ya, melihat bangunan Ka'bah itu. Ya, ini yang ditunjukkan oleh hukum
ya Allah Subhanahu wa taala. Walakin idza ta'azzara al-istiqbal, akan tetapi ketika menghadap kiblat itu adalah sulit bagi kita, maka adatil haqiqah al-asliyah, maka ya kembalilah hakikat yang asal, ya allati la takhtassu bil jihad, ya kembalilah kepada yang asal yang tidak dikhususkan oleh arah. Ya, artinya kalau kita sulit untuk mengetahui arah kiblat, lalu kita bersungguh-sungguh mencari arah kiblat, lalu kita sholat ternyata bukan ke arah kiblat, maka ketahuilah ya kita tetap menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita menyelisihi hukum yang Allah inginkan, yang Allah tetapkan itu menghadap kiblat. Tapi karena kita beruzur tidak mampu, maka itu dimaafkan. Ya, dan di mana saya kita mengarah, maka sebenarnya kita telah mengarah kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saya kamu berhadap, maka di situ adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa fatana li hadha sirra ulamaul ummah. Maka para ulama itu menyadari rahasia ini. Ya, wa hudatul millah, dan para penunjuk agama, itu para ulama juga maknanya itu menyadari hal ini, fawassaul amru 'alal ibad fi babil qiblah. Maka mereka pun memberikan kelonggaran ya kepada hamba dalam masalah arah kiblat ini. Ya, mereka memberi kelonggaran kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia tentang masalah menghadap kiblat ini. Ya. Wa hadzal hukmu khassun bis safar. Nah, cuma kita perlu ketahui bahwa hukum ini khusus untuk orang yang safar saja. Ada orang yang sholat, ya tidak safar di kotanya, di tempat banyak orang yang dia biasa tanya, atau masjid yang ada arah kiblatnya, maka dia kalau dia sholat ya tidak menghadap kiblat, maka dia harus ulang sholatnya. Dia harus ulang sholatnya. Kenapa? Karena ya dia tidak bersungguh-sungguh. Ada masjid, dia tidak melihat baik-baik masih ada mihrabnya masjidnya. Ya, walaupun tidak ada mihrabnya masjid, kan ada tanda yang bisa diketahui bahwa itulah arah kiblatnya. Ya, atau misalnya dia bisa bertanya kepada orang lain, ya, tentang masjid di mana dia berada, dia tanya di mana arah kiblat, Pak. Orang-orang di situ kalau dia muslim pasti dia tahu arah kiblat. Ya, maka kalau dia sholat mentah-mentah, kita tidak tahu arah kiblat, sholat begini saja. Padahal banyak orang yang bisa ditanya, lalu dia sholatnya tidak menghadap kiblat, dia harus ulang sholatnya. Karena dia belum sungguh-sungguh mencari arah kiblat. Dia bisa bertanya tapi dia tidak bertanya. Kemudian faedah yang kedua, kita ringkas saja, isbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala, yaitu menetapkan sifat wajah bagi Allah. Ya, karena dalam ayat disebutkan tadi, di mana kita menghadap maka disebut wajah Allah. Maka ini menunjukkan wajibnya kita menetapkan sifat wajah bagi Allah. Wa annahu sifatul lillah kasairi sifatihi allati la tushbihu sifatil makhluqin. Dan bahwa wajah ini adalah sifat Allah ya seperti sifat-sifat yang lainnya. Yang sifat-sifat itu tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk. Jadi ketika Allah mengatakan wajah Allah, jangan kita bayangkan wajahnya Allah itu seperti wajah kita. Ya jangan. Seperti wajah ini, seperti wajah itu. Tidak boleh kita angan-angankan, bayang-bayangkan, jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau tidak ada serupa dengan Allah, maka Allah tidak bisa kita bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, maka kita wajib untuk menetapkannya sesuai dengan kemuliaan dan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah punya wajah, ya, tapi wajah Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan wajah makhluknya. Wajahnya Allah sesuai dengan kemuliaan, kebesaran dan kesuciannya. Maka fala tahrif wala ta'til. Wajah ini tidak boleh kita simpangkan maknanya. Ya, tidak boleh kita tafsirkan yang maknanya tanpa dalil. Tidak boleh juga kita ta'til, tidak boleh juga kita tolak, tidak boleh kita tanyakan juga bagaimana itu sifatnya Allah. Ya, atau tidak boleh kita gambarkan begini itu wajahnya Allah. Wala tamtsil, tidak boleh juga mempermisalkan wajah Allah. Lianna al-asla fil kalam al-haqiqah. Karena hukum asal dalam ucapan itu adalah kita memahami hakikatnya. Ketika Allah mengatakan wajah, maka yang dimaksud adalah wajah. Dan yang namanya wajah itu sudah ma'ruf, ya. Yang namanya wajah itu sudah ma'ruf, kita sudah bisa paham yang namanya wajah itu bagaimana. Cuma wajahnya Allah itu tidak sama dengan wajah makhluknya. Maka jangan kita bayang-bayangkan. Hukum asal dalam ucapan seseorang kita pahami berdasarkan zahir hakikat dari ucapan itu.
Fala ya'dilu anha illa bidalilin sahih. Tidak boleh kita pahami wajah ini dengan makna yang lain kecuali dengan dalil yang sahih dari Nabi atau dari sahabat. Ya, maka tidak boleh kita berpaling dari makna wajah yang sebenarnya kecuali dengan dalil yang sahih yang yumna min hamlil kalami ala haqiqatihi. Dalil sahih yang melarang kita untuk memahami dalil itu berdasarkan hakikatnya. Wa man fassara al-wajh bis-sawab, maka barang siapa yang menafsirkan wajah Allah dengan pahala, ya ada menafsir bahwa ini adalah pahala, maka fatafsiru batil. Tafsirnya itu batil, tidak benar. Li'annahu khilafu zahirin nusus. Karena penafsiran ini menyelisihi zahir dari dalil. Dalil mengatakan wajah, maka tidak boleh dikatakan pahala. Ya, boleh kita katakan pahala kalau ada dalilnya. Kalau tidak dalil maka tidak boleh. Wa khilafu tariqati salaf, dan itu juga menyelisihi jalannya para salaf. Wa laysa alaihi dalilun, dan tidak ada atasnya dalil untuk memahami wajah itu dengan pahala. Tidak dalil, maka menafsirkan dengan pahala itu penafsiran yang batil. Wallahu taala alam, dan Allah yang lebih mengetahui. Kita cukupkan sampai sini jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.